SC seksio sesaria itu lebih mudah daripada persalinan normal. Banyak masyarakat yang menganggap begitu. Sekilas memang melahirkan normal itu kan ribet, modan sampai berjam-jam, sampai 24 jam, tidak lahir-lahir, akhirnya dioperasi juga. Akhirnya banyak masyarakat yang menganggap bahwa SC jauh lebih mudah daripada persalinan normal. Untuk episode ini, saya mau membahas dari segi ibu, sedangkan untuk episode berikutnya dari segi bayinya. Yang pertama, persalinan normal itu merupakan proses alami, bukan merupakan operasi yang pemulihan lebih cepat. Dalam bahar 1 atau 2 hari, bahkan jam, habis melahirkan, habis bersusah-susah itu, habis itu 2 jam kemudian sudah bisa jalan-jalan. Karena ini proses yang alami. Resiko komplikasi itu jauh lebih ringan daripada seksio sesaria. Kalau seksio, misalnya terjadi infeksi, misalnya terjadi perdarahan, misalnya kena organ-organ lainnya, misalnya di depan rahim itu ada kandung kemih, di sebelah-sebelahnya ada usus. Lebih baik untuk kehamilan berikutnya. Sehingga misalnya terjadi plasenta akreta yang bisa nembus buli-buli, kemudian terjadi perdarahan hebat, atau tiba-tiba pada proses hamil terjadi pecah rahimnya, ruptura uteri. Itu tidak akan terjadi kalau kehamilan sebelumnya itu lahir normal. Kekurangannya memang ada. Yang pertama, pada waktu proses pembukaan, itu kan ada his, dan itu memang sakit, nyeri dari depan tembus ke belakang. Kemudian pada waktu mengejan, itu juga sakitnya memang luar biasa. Yang kedua, resiko di perineumnya itu terjadi robekan. Tapi kan tidak sedalam, tidak selebar dibanding dengan seksio sesaria. Seksio sesaria itu bisa terencana, bisa diprediksi kapan persalinannya. Kemudian, seksio sesaria itu tidak sakit, karena memang dibius. Kalau tidak dibius, pasti lebih sakit lagi. Kemudian, ibu itu sudah tenang, karena sudah dibius, sehingga tidak ada fobi, tidak ada ketakutan untuk merasakan yang namanya his, merasakan mengedan. Itu kelebihannya. Bagaimanapun, seksio sesaria itu merupakan operasi yang besar. Risikonya sangat banyak. Yang pertama, karena lukanya lebar. Kemudian dalam, pembuluh darahnya besar. Itu bisa mengakibatkan perdarahan. Yang kedua adalah proses infeksi. Yang ketiga, terkena organ-organ sekitarnya. Di depannya ada kandung kemih, di sebelah kiri dan kanan dan belakangnya itu ada usus. Itu bisa mengalami trauma pada waktu lakukan seksio sesaria. Pemulihannya lebih lama. Itu memakan waktu bisa 2 minggu. Kalau telemek itu masih bisa lah. Mungkin dalam 2 hari sudah bisa bergerak, bisa jalan pelan-pelan. Tapi butuh waktu untuk aktivitas kembali, itu butuh waktu minimal 2 minggu sampai dengan 6 minggu. Kemudian nyeri pasca operasi, itu biasanya terjadi. Walaupun saat ini ada obat yang ditempelkan ini yang kekuatannya sangat kuat untuk menahan rasa sakit. Kemudian kekurangan dari seksio sesaria adalah terjadinya komplikasi yang pada kehamilan berikutnya. Misalnya terjadi pecahnya rahim pada proses kehamilan, atau terjadi plasenta akreta yang bisa terjadi perdarahan yang hebat itu. American College of Obstetrics Gynecology, SC hanya digunakan jika ada indikasi medis. Tidak boleh semata-mata karena jauh lebih mudah, lebih simpel. Jadi hanya karena indikasi medis saja seksio boleh dilakukan. Jadi secara medis persalinan normal itu jauh lebih aman dan lebih cepat pemulihannya dibanding dengan seksio sesaria. SC memang tampak lebih praktis karena tidak kesakitan, tidak mengejan, dan lebih bisa direncanakan. Tapi sebenarnya SC membawa resiko jangka pendek dan jangka panjang yang lebih besar daripada persalinan normal.